Marvin adalah seorang manajer keuangan dari sebuah perusahaan swasta ternama di Jakarta. Usianya yang masih muda kian membuat Marvin terlihat sukses, mapan sekaligus inspiratif untuk anak-anak muda. Selain itu, Marvin juga mempunyai seorang istri yang cantik dan bekerja sebagai perancang busana serta peragawati untuk sebuah perusahaan busana ternama bernama Celine. Apabila dilihat secara materi, kehidupan Marvin tampak sangat sempurna. Tetapi tidak jika dilihat dari realitas yang tertutup oleh tirai rumah tangganya. Karena posisi jabatan mereka yang strategis sehingga memberikan tanggung jawab yang besar, sekaligus jam kerja yang tidak sedikit. Namun jam kerja Celine jauh lebih padat daripada Marvin. Nah, walhasil mereka jadi sangat jarang berinteraksi satu sama lain meski sedang berada di dalam rumah. Perihal tersebut membuat Marvin sering merasa kesepian, terutama saat dia sedang memiliki waktu kosong. Semua itu terus berlanjut sampai pada tahun 2020 di mana dunia sedang dilanda oleh sebuah pandemi sehingga memaksa pemerintah untuk membuat sebuah larangan beraktivitas di luar rumah. Mungkin ini terlihat sebuah keberuntungan bagi Marvin, tapi tidak pada kenyataannya. Meskipun mereka sudah bekerja dari rumah, tapi mereka tetap aja nggak memiliki waktu yang untuk berinteraksi, terutama Celine. Karena perusahaannya hampir bangkrut akibat peraturan pemerintah tersebut. Bahkan Celine juga tidak memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan Marvin, seperti memberi perhatian selayaknya seorang istri gitu ya. Hal itu tentu saja membuat Marvin makin merasa kesepian. Serasa hidup tanpa memiliki istri serta menjalani hidup seperti seekor burung yang terkurung dalam sangkar. Menanti kedatangan tuannya untuk memberi makan atau perhatian, sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan menyiksa. Untuk mengatasi kejenuhannya, Marvin mengisi waktu luang dengan bermain di sosial media. Salah satu sosial media yang paling sering dimainkan adalah sebuah aplikasi online, di mana kita dapat berkenalan dan berinteraksi dengan orang asing. Di sanalah Marvin mulai berkenalan dengan beberapa orang asing, perempuan maupun pria, lokal maupun internasional. Sampai pada suatu ketika, Marvin berkenalan dengan seorang perempuan bernama Dini. Apabila dilihat dari perawakannya, Dini ini tidak cantik dan anggun seperti Celine, tapi ia memiliki rupa yang manis dan bertubuh bugar, berkulit kuning langsat, serta berusia relatif lebih muda ya. Lebih-lebih dengan sifat Dini yang ramah dan murah perhatian, membuat Marvin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Celine. Maka itulah, Marvin lebih banyak meluangkan waktunya untuk Dini ketimbang untuk Celine. Sekedar untuk bertukar kabar, bercanda hingga curhat. Namun ironisnya, Celine tidak pernah menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Marvin, karena ia terlalu fokus dengan kesibukannya. Setelah beberapa bulan berlalu, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan larangan aktivitas di luar rumah. Tapi, pemerintah juga menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Toko, restoran, perkantoran dapat beraktivitas seperti biasa, tapi dengan penerapan protokol kesehatan serta waktu yang sangat dibatasi. Orang-orang mulai beraktivitas normal, tapi jumlahnya masih sedikit hingga suasana kota masih tampak sepi. Di saat itulah, Marvin dan Celine mulai kembali beraktivitas seperti semula. Akan tetapi, Celine menjadi lebih sibuk karena banyak sekali proyek busana yang tertunda akibat larangan pemerintah. Walhasil, Marvin melihat keadaan itu sebagai sebuah kesempatan sehingga ia bisa mengajak Dini untuk bertemu langsung. Untungnya, Dini ini setuju dengan ajakan Marvin, sehingga mereka mulai mengatur waktu dan tempat untuk saling bertemu. Sampai pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada sekitar jam 3 sore. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, dengan perasaan yang antusias dan berdendang hatinya,
Marvin segera datang ke lokasi kopi itu dengan pakaian yang rapi dan tiba setengah jam lebih awal di lokasi tempat bertemunya. Di sana Marvin mendapati Dini yang telah tiba lebih awal darinya. Tampak ia ini sedang duduk di sebuah kursi sofa yang bersebelahan dengan kaca jendela kedai, hanya ditemani oleh secangkir kopi hangat. Ia menggunakan sebuah masker kain berwarna hitam, mengenakan kemeja putih polos dan rok panjang bermotif batik merah marun, membawa tas jinjing berwarna putih kemerahan dengan ukuran yang cukup besar. Penampilan itu terlihat sangat tua untuk perempuan seusia Dini. Tapi Marvin tidak mempedulikan hal tersebut ya. Lantas Marvin segera menghampiri Dini untuk mulai interaksi dengannya. Alhasil terjadilah sebuah percakapan yang intim sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menghabiskan hampir 2 jam. Marvin sangat senang selama berinteraksi dengan Dini, sehingga mulai menumbuhkan benih-benih nafsu birahi di dalam batinnya. Disitulah bisikan bejat mulai datang, membisik dan merasuki pikiran Marvin. Tampaknya ia tergoda untuk melakukan hubungan intim dengan Dini, sebab selama menikah Marvin belum pernah melakukannya dengan Selin. Walhasil Marvin mengajak Dini untuk mampir ke sebuah penginapan. Berkat akal cerdik dan rayuan manipulatif, Marvin berhasil membujuk Dini. Sehabis dari itu Marvin mulai mencari-cari sebuah penginapan melalui sebuah aplikasi online. Sampai pada akhirnya mereka mendapati sebuah hotel di kawasan Jakarta Timur dengan harga yang murah. Lantas Marvin segera memesan 1 kamar di hotel itu untuk 1 malam. Akhirnya setelah proses pemesanan kamar mulai beres, mereka segera memesan taksi online untuk segera menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di dalam kamar hotel, mereka mulai bermesraan, serta tidak lupa bagi Marvin untuk melempar kalimat-kalimat rayuan manis yang menggoda. Sampai akhirnya suasana menjadi lebih intim. Tanpa adanya perintah atau paksaan, mereka mulai melucuti pakaian mereka masing-masing. Akhirnya mereka mulai bersenggama di atas kasur. Tampaknya Marvin sangat menikmati persetubuhan tersebut, seakan ia baru saja mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak pernah didapatkan dari istrinya, meski itu berasal dari perempuan lain. Marvin sadar bahwa ia telah berselingkuh, tapi ia tidak peduli dengan hal itu karena pikirannya telah dikuasai oleh nafsu birahi. Setelah sekian lama mereka bersenggama, akhirnya mereka sama-sama mencapai orgasme. Di saat itulah Dini melaung penuh kenikmatan dengan suara yang ganjil dan terdengar tidak manusiawi. Marvin yang mendengarnya, lantas ia terkejut dan bergidik ngeri. Secara mengejutkan, Marvin mulai mendapati sebuah fenomena aneh dan horor dari rekan mainnya. Fisik Dini mulai berubah menjadi sebuah sosok yang menakutkan, menjijikkan, cacat, aneh, tampak seperti hybrid manusia amfibi. Tubuh Dini yang basah dengan peluh kini mulai terasa lebih lengket dan berlendir, sekaligus mengeluarkan bau lada yang luar biasa menyengat. Lebih-lebih mata Dini juga ikut berubah. Tidak seperti mata manusia pada umumnya, matanya Dini ini berwarna hijau zamrud yang sangat mengganggu dan menakutkan, membuat keadaan menjadi lebih horor. Marvin yang menyaksikan langsung perubahan fisik Dini itu, ia merasakan sebuah kengerian sekaligus jijik dan berbagai perasaan lainnya yang bercampur aduk di dalam batinnya. Rasa tidak percaya diri dengan apa yang dilihatnya, karena itu tampak seperti mimpi buruk di siang bolong dan jauh dari akal sehat. Tiba-tiba Dini langsung menanamkan seluruh jemari tangannya ke dalam punggung Marvin, sehingga menciptakan sebuah luka yang dalam sekaligus rasa sakit yang dahsyat. Marvin hanya bisa menjerit kesakitan sembari berusaha memisahkan tubuhnya dari Dini. Dengan sisa kekuatan dan kesadaran yang tersisa, Marvin melihat Dini menyeringai Durjana, memperlihatkan mulut lebarnya dengan bibir yang menyatu dengan gigi tajam, tidak beraturan dan berbentuk seperti paku.
Lalu Dini langsung menerkam leher Marvin serta merobeknya dengan beringas. Darah mulai bersibaran kemana-mana, menodai kasur yang berwarna putih. Marvin hanya bisa meronta-ronta kesakitan dengan tubuh yang masih terkunci dengan tubuh Dini. Akibat dari tusukan jemarinya sampai tewas akibat kehabisan darah. Lantas Dini segera menyeret mayat Marvin ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam bak mandi. Di sanalah Dini mulai melakukan aksi yang mengerikan. Ia memakan mayat Marvin, meropek-ropek kulit dan dagingnya, menggerogoti tulang-tulangnya. Dini memakan setengah dari tubuh Marvin dengan lahap, selayaknya binatang yang sangat kelaparan. Walhasil, perihal yang mengejutkan. Meski Dini sudah memakan setengah dari tubuh Marvin yang berukuran lumayan besar, tapi tidak ada perubahan yang mencolok pada tubuhnya. Setelah selesai memakan setengah dari tubuh Marvin, Dini segera mengambil tas jinjingnya. Lalu ia mengeluarkan sebuah kantong kresek hitam yang berisi sebuah pisau daging, sebuah gergaji besi dan beberapa lipatan kantong kresek hitam yang berukuran besar. Kemudian Dini mulai memutilasi mayat Marvin, mencincang daging-daging Marvin, menggergaji tulang-tulangnya agar menjadi potongan kecil. Akhirnya, potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam kantong kresek secara terpisah antara tulang dan daging. Tidak lupa juga Dini mengambil beberapa barang milik Marvin, seperti arloji, dompet dengan uang yang telah dikeluarkan terlebih dahulu, pakaian, dan ponsel yang telah dinonaktifkan. Lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam, disatukan dengan potongan daging dan tulangnya. Akhirnya Dini kembali berubah ke wujud manusia, lalu membersihkan diri, kemudian pergi keluar hotel dan menuju ke sebuah toko terdekat untuk membeli bubuk kopi, cat pilox sewarna dengan dinding kamar hotel, cairan pembersih lantai, spray putih, beberapa sarung bantal, dan pewangi ruangan. Setelah itu, Dini kembali ke kamar hotel, lalu mulai menyemprotkan cat pilok sewarna dengan warna dinding untuk menutupi noda-noda darah di dinding kamar, membersihkan lantai yang kotor karena darah, mengganti kasur sekaligus sarung bantal yang penuh dengan noda darah dan cairan tubuh Dini, menyemprotkan wangian ke seluruh sudut kamar hotel. Sehabis itu, Dini mulai menabur serbuk-serbuk kopi di dalam kantong kresek yang berisikan potongan tubuh Marvin agar mengaburkan bau amis yang busuk. Setelah semua sudah terlihat bersih, tidak ada jejak pembunuhan yang tertinggal secara jelas, Dini segera memasukkan kantong-kantong kresek hitam besar itu ke dalam tas jinjingnya. Lantas ia pergi meninggalkan kamar dan menuju ke meja resepsionis untuk check out dan membayar penginapannya dengan uang dari dompet Marvin. Ketika si resepsionis menanyakan keberadaan Marvin, Dini hanya menjawab bahwa ia sudah pergi lebih awal karena ada urusan mendadak, sehingga meminta dirinya untuk mengurus check out. Tanpa ada rasa curiga, resepsionis tidak memberikan respon apa-apa selain melakukan check out kamar. Alhasil, Dini berhasil keluar dari hotel tanpa ada seorang pun yang mencurigainya. Ia terus berjalan meninggalkan hotel menuju ke sebuah tempat yang gelap dan sepi. Di sanalah ia membuang beberapa kantong kresek hitam ke sebuah tempat sampah umum yang kebanyakan isinya ini potongan-potongan tulang Marvin yang sudah sedemikian rupa dibuat agar terlihat seperti potongan tulang sapi. Akhirnya Dini mulai membuka ponsel dan memesan ojek online untuk menuju ke kampung halamannya. Selang beberapa waktu kemudian, Dini berhasil mendapatkan seorang sopir ojek online bernama Tejo, sehingga ia mulai menunggu di pinggir sebuah taman yang gelap, serta tidak jauh dari tempat ia membuang potongan-potongan tulang Marvin. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah sepeda motor dengan logo ojek online dan berhenti di hadapan Mbak Dini. Lalu sopir ojek online itu bertanya, "Mbak Dini ya?" Dini hanya menganggukkan kepala. Lantas ia memberikan helm penumpang kepadanya. Kemudian Dini segera mengenakan helm dan duduk di bangku belakang motor. "Permisi Mbak, lokasi tujuannya kemana ya?" "Kampung Rawa Belis Mas."
Saya Risya ARS dari Plakasuta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Do you see what I see?